Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung yang baru bergabung. Eh, Salam peace shalom. Mohon maaf ya, eh, agak molor dari waktu yang sudah dijadwalkan karena ada beberapa kendala tadinya Mimin dan juga narasumbernya juga itu ada beberapa agenda mendadak siang sore ini, jadi mundur setengah jam. Semoga peacemakers yang menanti diskusi ini tidak jenuh-jenuhnya untuk menunggu ya, karena lagi bulan puasa juga kan harus banyak bersabar ya. Nah, eh, sore hari ini sambil ngabuburit kita akan ngobrol bareng tentang puasa dan kesehatan mental. Ya, karena lagi bulan puasa juga, tapi saya tidak akan sendiri di sini sebagaimana yang tadi sudah teman-teman saksikan juga ya di flyer. Akan ada Kak Uus. Ya, langsung saya undang aja kita di dialog sore hari ini. Selamat datang kawan-kawan yang baru bergabung. Halo Uus. Halo, halo Mas Rama. Suara aku jelas nggak ya di sana? Jelas kok, jelas. Oke, kalau Jogja Boyolali kan masih cedak ya, ini Kalimantan Jogja takutnya suaranya buffering. Oh, bisa gitu ya? Oke. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Us, gimana kabarnya Us? Baik, baik, alhamdulillah baik. Sip, sip. Terakhir ketemu kita ketika sebelum Ramadan ya. Selama Ah, Ramadan sudah gak ada kontakan lagi karena masing-masing mudik ke tempatnya masing-masing ya. Nah, masing-masing. buat teman-teman yang baru bergabung, beberapa anak YPC pasti ya sudah kenal ya dengan Uus, tapi bagi yang belum kenal, jadi Uswatun Hasanah ini atau biasa kita panggil Uus, Aun Nashida kalau di nama Instagramnya, dia seorang Shiny. Enggak, bukan itu. Dia apa, fasilitator di EPC Yogyakarta ya Us ya, dan juga sekarang masih eh, tugas akhir di UNY. Jurusan apa kamu Us? Jurusan Konseling BK. ya? Iya, Ya, bimbingan konseling. Jadi memang eh, tidak bukan tidak, sangat tepat kajian atau topik diskusi kita kali ini. Kira-kira ada nggak sih eh, apa namanya, kaitannya antara puasa dan kesehatan mental, atau ya itulah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung juga nanti silahkan bisa berikan komentar atau tanggapannya di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bacakan juga kalau ada waktu. Nah, langsung aja kalau gitu Us. Tadi kan udah dapat contekannya juga ya. Enggak. waduh, contekan Nah, ya. apa namanya? Karena kita bicara tentang kesehatan mental, mungkin yang pertama Uus juga bisa kasih apa namanya? Gambaran umum bagi beberapa kawan. Isu kesehatan mental atau mental health mungkin sudah sering kita dengar, tapi sebenarnya apa sih kesehatan mental itu dan kenapa itu penting untuk kita kita perhatikan, khususnya mungkin anak-anak muda sekarang yang banyak labilnya daripada konsentrasinya gitu ya. Nah, silahkan Us. Oke, mungkin aku bakal bahas tidak hanya teori ya. Kalau teori kan bisa dibaca banyak jurnal yang sudah membahas tentang kesehatan mental sendiri. Cuma di sini yang ingin saya garis bawahi bahwa kesehatan mental tuh nggak beda gitu loh sama kita sehat pada umumnya. Pun juga ketika kesehatan mental itu tersakiti, itu juga sama kayak kita kalau misalnya kena flu, kena demam, kayak gitu. Dan memang macamnya juga berbeda-beda, tingkatannya juga berbeda-beda, dan kemana harus berobat itu juga beda-beda. Hmm. Nah, di sini kesehatan mental itu ketika disejajarkan juga dengan kesehatan fisik, berarti kan sama-sama penting kan. Ini mempengaruhi kita dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, membuat keputusan. Ketika kesehatan mental kita itu baik, maka
untuk membuat keputusan, untuk berpikir, untuk bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya itu juga akan lebih baik gitu. Mungkin kayak gitu Mas Rahmat. Sip, menarik berarti namanya, kalau tadi yang Uus sampaikan itu antara kesehatan mental dan kesehatan fisik itu berarti ya sama-sama penting ya. Sebagaimana kita harus menjaga kesehatan fisik, ya kita juga harus menjaga kesehatan mental. Nah, apa nah sekarang kalau kaitannya dengan puasa itu kira-kira ada nggak sih kaitannya? Karena mungkin kalau kesehatan fisik itu kan juga udah banyak dibahas ya, kajian-kajian kedokteran itu juga banyak membahas tentang dampak puasa bagi kesehatan secara fisik. Nah, kalau secara mental sendiri, kira-kira ada nggak sih kaitannya atau hubungannya? Sebenarnya kalau puasa terhadap kesehatan mental itu tidak hanya untuk psikis aja ya, sebenarnya juga ke fisik juga. Karena pernah dengar lah ini, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Iya. Jadi kalau di kesehatan mental sendiri ya, kita balik ke pertanyaan pertama, tapi nanti kita lanjut. Sebenarnya kesehatan mental itu ada yang namanya sakit secara psikis maupun non psikis. Nah, kesehatan psikis ini contohnya kayak schizophrenia, terus tiba-tiba kita kalau apa sih namanya suka rasa pusing, nggak jelas, padahal kita sebenarnya baik-baik aja kayak gitu-gitu. Itu kan yang secara psikis uh, mempengaruhi yang kelihatannya tuh penyakit fisik, tapi sebenarnya itu penyakit psikis gitu. Nah, kemudian kalau non psikis itu kayak stres, depresi, anxiety disorder itu termasuk kepada non psikis. Nah, kemudian kembali ke apa sih hubungannya dengan puasa gitu. Puasa sendiri kan secara kedokteran sudah banyak dijelaskan bahwa memang banyak hikmah yang didapatkan dari kita. Kayak kita lebih banyak racun-racun yang dibuang dari tubuh misal kayak gitu. Nah, kesehatan mental itu memiliki andil juga di situ gitu loh. Dia juga punya kekuatan untuk membersihkan. Ketika mental kita sehat, maka kan ya tadi ya balik lagi pemikiran kita akan semakin jernih. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kesehatan mental itu sebenarnya dianggap sebagai keseimbangan antara imaniyah, islamiyah, dan insaniyah. Secara imaniyah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya kayak tentang kepercayaan, tentang keimanan kita terhadap Tuhan, terus keimanan kita terhadap kitab-kitab. Nah, kesehatan mental juga andil di sana gitu loh. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, ketika kita percaya bahwa kitab-kitab itu dapat diimani, kita mengimani juga rasul-rasulnya, melaksanakan contoh-contoh yang sudah mereka lakukan, itu akan berdampak baik gitu loh bagi kita. Dan itu juga saya kira teman-teman juga udah tahu ya, udah merasakan hal itu gitu. Dan itu juga dengan kesehatan mental. Kesehatan mental kita juga akan semakin baik ketika kita ada suatu zat yang bisa dipegang, bisa kita percaya gitu. Nah, kemudian ketika kita beralih ke Islamnya, kita ada rukun Islam. Ada sholat, puasa, zakat, haji. Nah, di sini ada puasa. Disinilah hubungannya antara puasa dan kesehatan mental. Kesehatan mental kalau dihubungkan dengan puasa gimana ya saya nyebutnya ya? Dia punya titik hubung yang sangat spesial sebenarnya. Ketika kita berpuasa, kita kan juga membersihkan hati, pikiran, dan itu akan berdampak gitu loh ke mental kita. Terus juga kalau misalnya tubuh kita sehat kan juga kemana-mana juga pikirannya enteng gitu loh. Dan itu juga berlaku buat kesehatan mental sendiri. Kalau misalnya
kesehatan mental kita nggak kuat, kita nggak baik, kita juga dalam menjalankan ibadah juga saya rasa sangat banyak ketimpangan, banyak sekali hal yang tidak diikhlaskan. Nah, itu nanti mungkin kaitannya dengan gimana sih kita menjalani puasa biar kesehatan mental kita juga bisa bisa dirubah lebih baik. Nah, kesehatan mental sendiri juga terpengaruh dengan puasa itu kaitannya dengan pengendalian diri. Di puasa kita kan diajari untuk menahan hawa nafsu, hasrat. Entah itu hasrat makan, entah itu hasrat minum, maupun hasrat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan itu juga sangat selaras dengan kesehatan mental. Kan mental kita yang baik ya, yang baik-baik ya mesti ya. Yang tidak melakukan perbuatan keji, tidak berbohong misal, atau tidak melakukan hal yang di luar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kayak gitu. Oke, menarik apa namanya tadi ya yang disampaikan Us terkait dengan eh, korelasi atau hubungan antara puasa dengan kesehatan mental. Jadi sebenarnya mereka punya hubungan yang sangat erat ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana ketika kita berpuasa itu kan kita dilarang untuk apa namanya berpikiran yang negatif atau juga menghina, menggunjing dan seterusnya, dan itu kan juga nanti kembali ke kesehatan mental kita. Kadang kan eh, di luar puasa, ketika kita nggak puasa misalnya, kita tidak ada yang mengekang, kita bebas menjulitin orang, kita bebas apa namanya nyakitin orang lain, sehingga itu nanti berdampak ke kesehatan mental kita. Jadi mental kita yang nggak baik, karena yang sependek yang aku tahu juga kan kesehatan mental itu kan erat hubungannya atau dekat hubungannya dengan nilai perdamaian di EPC yang pertama ya, berdamai dengan diri. Jadi bagaimana apa namanya kita memandang diri kita secara tepat dan seimbang, melihat diri kita, dan itu, nah itu yang juga ada kaitannya dengan puasa. Jadi kita diajarkan untuk juga bisa melihat diri kita secara tepat dan seimbang. Kita tidak melihat orang lain lebih tinggi, juga tidak melihat diri kita lebih rendah daripada orang lain. Karena itu tadi ya, kalau lebih tinggi biasanya kita akan menjulitin, kita akan menggibahin. Sementara kalau kita lebih rendah dari orang lain, biasanya kita akan minder dan seterusnya. Dan itu kan juga kaitannya dengan kesehatan mental. Jadi itu beberapa poin-poin yang apa namanya menarik. Nah, tapi secara lebih jauh lagi, kalau tadi itu kan apa namanya, Uus juga udah bicara beberapa poin-poin itu. Nah, kalau dari kesehatan tadi juga aku juga sudah sempat bilang kalau dari kesehatan fisik itu memang sudah banyak kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang membahas tentang eh, dampak puasa bagi kesehatan fisik. Nah, kalau dari kesehatan mental sendiri, kira-kira kalau secara secara penelitian ada nggak sih yang sudah pernah atau sedang mengkaji korelasinya, Us? Sebenarnya sudah ada. Kalau di BK secara umum ya. Kalau di UNJ kan BK-nya BK umum. Itu memang untuk kajian ketimuran, yang kajian tentang agamis, religiusnya memang tidak begitu didalami di sana. Cuman untuk di kayak BKI, terus psikologi Islam, mereka sudah dibahas secara mendetail aku rasa. Dan memang cukup banyak jurnal-jurnal maupun penelitian yang mengangkat topik ini, baik secara khusus, eksplisit maupun implisit gitu. Dan itu memang terbukti secara empiris juga, gimana korelasinya kemudian antara kesehatan mental dengan puasa sendiri, kayak gitu. Sip, sip. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung juga, ini ada Gilang, terus ada Antoniusio, Muhammad Rozak, Kak Tialin, dan kawan-kawan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mau bertanya atau mau ngasih tanggapan juga tentang tema kita pada kali ini juga bisa diketik ya di kolom komentar. Nah,
sembari itu juga nah kita mungkin tadi udah bicara tentang teori-teori, juga tadi udah bicara tentang konseptual. Nah kira-kira pada prakteknya gimana Us, menurut Uus, apa namanya yang bisa kita lakukan? Tentu secara teori tadi sudah dikatakan bahwa puasa itu punya hubungan erat dengan kondisi kesehatan mental kita misalnya. Tapi kan secara praktik bisa jadi tidak berkorelasi kalau kita tidak melakukan puasa secara benar. Satu contoh misalnya kesehatan fisik aja. Oke, puasa itu punya pengaruh yang baik bagi kesehatan fisik. Tapi ketika kita hanya sekedar puasa menahan makan dan minum, kemudian ketika buka puasa kita juga makannya bablas, macam-macam, balas dendam lah istilahnya, semua dilahap segala macam, terus juga tidak ada kontrol. Nah itu kan sama aja, tetap walaupun kita puasa tapi tidak berdampak apa-apa bagi kesehatan fisik kita. Pada akhirnya lebaran juga benar-benar lebaran, maksudnya tubuhnya semakin lebar gitu ya, karena apa, meningkat berat badannya karena itu tadi nggak ada kontrol. Nah kalau dari kesehatan mental sendiri kira-kira ada nggak mungkin terapi-terapi atau tips-tips yang bisa dilakukan sehingga puasa kita memang berdampak bagi kesehatan mental? Sebenarnya nggak beda jauh sih sama fisik juga. Ya harus dilakukan dengan sebenar-benarnya gitu loh. Mm-mm. Di dalam Islam juga ada tuntunan puasa yang tidak hanya menahan lapar dan makan saja, tapi menahan hawa nafsu dan teman-temannya gitu kan. Tadi Mas Rama juga sudah menyinggung tentang kayak gibah, julitin orang, kayak gitu-gitu kan. Nah, biar puasa ini benar-benar berdampak buat kesehatan mental ya, hal itu juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kita puasa dengan secara ikhlas, bukan hanya sekadar omongan saja yang sangat naif gitu kan. Tapi benar-benar kita ngelakuinnya dengan ikhlas, ya nggak gerundel, nggak yang aku lapar, aku haus gitu kan di tengah hari, terus kayak Iya benar. ini yang itu tuh si A lagi kayak gini-gini nih ya, gitu kan sama aja bohong gitu lah, sama aja kita kayak nggak beda, nggak ada bedanya kita puasa sama enggak gitu. Nah, kesehatan mental juga kayak gitu. Ketika kita melakukan puasa dengan baik, melakukan puasa dengan ikhlas, terus lillah lah, uh, by God, do by God gitu kan. Terus kita juga menjalankannya di hari-harinya itu nggak cuma tidur aja, tapi juga berhubungan baik dengan masyarakat seperti biasanya. Terus juga kita menghindari hal-hal yang tabu atau hal-hal yang keji gitu kan. Itu saya rasa bakal sangat berdampak. Oh ya, kalau misalnya mau kasih contoh, saya sendiri juga, saya termasuk apa ya, contoh orang yang kesehatan mentalnya terganggu secara psikis gitu kan. Nah, saya sendiri juga merasakan ketika saya melakukan puasa dengan sebaik-baiknya puasa gitu. Kurasa secara pikiran loh ya, secara apa ya, mood itu lebih baik gitu loh, lebih tenang. Ada proyeksi dan introyeksi sendiri gitu loh dengan orang sekitar. Ketika kita puasa kan mereka juga puasa juga kan. Sama-sama kita puasa, sama-sama kita memberikan toleransi yang baik gitu loh. Dan itu sangat berdampak buat kita. Itu secara sosial ya. Tapi secara pribadi memang kalau saya pribadi um, apa ya, tidak banyak hal yang negatif kemudian yang saya pikirkan kayak gitu. Oke, tadi eh, pas Uus bilang puasa nggak cuma tiduran doang, itu tiba-tiba menohok diri aku pribadi juga. Yang habis subuh tidur sampai zuhur gitu ya. Untung nggak bablas sampai maghrib gitu. Waduh. puasanya puasanya nggak berasa. Tapi tadi juga menarik ya, apa namanya, apa yang disampaikan Uus, dan aku juga jadi teringat apa namanya satu kisah di zaman Nabi, di masa Nabi, ketika kemudian ada seorang perempuan, dia punya budak. Nah, dia punya budak ya, kan dulu kan konteksnya masih dilegalkan perbudakan. Jadi si perempuan ini kemudian, perempuan ini sedang berpuasa, tapi perempuan ini kemudian memarahi si budak, kemudian mencaci maki dan seterusnya gitulah. Intinya eh,
menghakimi si budak yang secara hukum saat itu memang perempuan ini punya hak untuk budak ini kan. Jadi si perempuan ini, majikan ini memarahi dan menghina si budak ini, dan perempuan ini sedang berpuasa. Kemudian Nabi melihat itu, dan ketika Nabi melihat itu, Nabi kemudian mengatakan, ya udah kamu ambil makanan dan makan aja. Terus si perempuan ini bilang, ya Rasul, aku kan lagi puasa. Ya nggak ya percuma aja puasamu, karena itu tadi ya, apa, dia tetap menghakimi, menggibah dan seterusnya. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, ma aqallas sawam wa ma aktarol jawa. Ya banyak orang yang puasa, tapi yang sedikit orang yang eh no no, no. Ma aqallas sawam wa ma aktarol jawa. Ya benar. Sedikit orang yang berpuasa, tapi banyak orang yang lapar dahaga. Jadi ketika kita hanya menahan lapar saja, tapi mental kita, kesehatan mental kita nggak diperhatikan, kita masih eh, julitin orang, kita masih sama orang lain dan segala macamnya, ya kita hanya berlapar dahaga tapi nggak berpuasa. Nah, eh, ini ada pertanyaan Kak Tialin, mental yang sehat dalam Al-Quran itu seperti apa ya guys? Mungkin Us bisa ngerespon itu juga, sekaligus ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan yang ingin kutanyakan juga, apa namanya, terkait dengan kesehatan mental ya. Jadi eh, sebenarnya untuk kita bisa tahu kalau mental kita ini sehat atau enggak itu gimana sih? Mungkin ada kriteria atau karakternya, misalnya apakah kita harus ke, apa namanya, psikolog misalnya, atau ya psikioterapi dan seterusnya, melakukan psikioterapi, atau bagaimana, karena mungkin ada beberapa kalangan yang menganggap ya selama kita merasa baik-baik aja udah baik-baik aja, padahal bisa jadi kita sedang tidak baik-baik saja kan. Makanya harusnya kan it's okay to not to be okay, kalau judul drakor yang kemarin juga Waduh. juga kaitannya dengan kesehatan mental kan. Nah, tapi bagaimana sih kita memahami kalau mental kita baik atau tidak? Nah, nanti bisa dikaitkan dengan yang ditanyakan sama Kak Tialin juga, kalau di Quran tuh gimana kesehatan mental. Silahkan Us. Oke, thank you. Makasih Kak Tialin, pertanyaannya menarik sih sebenarnya. Eh, Kalau di Al-Quran tuh sebenarnya kesehatan mental tuh dijelasin kayak gimana? Aku mungkin bisa bilang tidak secara spesifik menyiratkan bahwa itu kesehatan mental gitu loh. Tapi di Al-Quran kan kita banyak sekali kisah, banyak sekali dijelaskan tentang kebaikan hati, terus yang seperti kisah yang dikisahkan Mas Rahmat tadi gitu loh, tentang Buddha dan si perempuan gitu kan. Terus juga banyak kisah-kisah kenabian, terus contoh-contoh yang ada di Al-Quran itu ketika kita mampu berpikir dengan jernih, ketika kita mampu memaklumi teman-teman kita, terus juga tidak julitin. Jadi gibah itu sebenarnya nggak boleh gitu. Terus juga kita tidak memfitnah orang seperti itu. Jadi tidak secara spesifik, tidak secara implisit gitu loh di Al-Quran menjelaskan, oh ini loh kesehatan mental gitu loh, misal dalam satu ayat atau dalam satu surat. Tapi secara acak itu ada gitu loh, apa ya sebenarnya nyebutnya poin-poin gitu loh, poin-poin ini loh sebenarnya posisi yang baik gitu loh buat tubuhmu, buat kesehatanmu gitu loh, buat kejiwaanmu gitu. Mungkin nanti Opa bisa menambahkan karena beliau lebih mendalami tentang ilmu tafsir kan. Enggak lah. Tapi kalau untuk pertanyaan Mas Rahmat tadi yang kapan sih, ya, kapan sih kita sebenarnya harus berobat gitu loh. Saya bakal ngegarisbawahi lagi yang di awal saya sampaikan. Sebenarnya nggak apa-apa kok, nggak masalah kalau kamu sakit tuh nggak masalah gitu loh. Kesehatan mental sakit itu juga kayak kalau kita flu, kayak kalau kita demam gitu loh. Dan sebenarnya kapan? Kalau secara detail saya memang tidak bisa mengatakannya karena tiap orang beda-beda gitu loh. Ketahanan pribadi tiap orang beda-beda. Tapi ketika kita sudah benar-benar merasa apa ya penuh, merasa rasanya tuh gitu, rasanya tuh sangat penuh dan
kita benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngeblank. Tingkatannya lebih tinggi dari stres ya, tingkatannya lebih tinggi dari stres. Nah itu sebenarnya kita sedang benar-benar udah masuk stadium 2 lah ya, dari 4 stadium dia udah stadium 2. Dan itu mungkin bisa disarankan ke konselor. Kalau anak sekolahan ya kalau ke konselor, tapi kalau di masyarakat umum itu mungkin ke psikologi. Nah, kalau stadium 3, stadium 4 ini nanti yang berhubungan adalah psikiater. Kalau kata dokter saya, ketika kamu sakit mental, itu sudah berhubungan dengan psikismu, sudah mempengaruhi kehidupanmu secara total. Mungkin sekitar 70 sampai 90 bahkan 100%. Depresi berat itu, nah itu nanti ketemunya ke psikiater. Kayak kita udah pusing nggak jelas, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu loh, kita nggak kepentok atau apa gitu, tapi kita sering merasa pusing, terus perut sering merasa sakit, terus kayak tulang tuh berasa remuk, remuk remuk semua. Ini cerita dari beberapa teman juga. Itu baru nanti masuknya ke psikiater gitu loh. Kalau misalnya mau dikatakan tingkatan, mungkin tingkatan sadar, tidak sadar, dan tidak sadar butuh obat kali ya. Kalau ketika kita sadar kayak stres itu, kita ke konselor nggak masalah. Karena kita merasa bahwa kita nggak bisa percaya ke beberapa orang gitu loh, kan jadi bingung kan mau cerita ke siapa. Nah itu bisa ke konselor, bisa apa ya, menceritakan, bisa membuka hati, bisa menceritakan banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Nah kalau misalnya nanti sudah secara tidak sadar kayak tiba apa ya, udah gede tapi tidur berjalan, ya itu kan bahaya ya. Terus kita merasa bahwa diri kita tidak berguna sampai depresi berat, ya itu nanti ke psikologi. Nah ketika yang psikis tadi yang perlu ke psikiater, nah itu perlu ke psikiater. Jadi mereka butuh obat untuk membantu ya, bukan kemudian kita ketergantungan tuh enggak, tapi untuk membantu. Kayak kalau saya tadi kan saya udah cerita bahwa saya pasien penyakit psikis kan. Nah saya nggak bisa tidur nih. Kalau udah nggak bisa tidur itu benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. Angop, tau nggak angop? Menguap itu tahu. bahkan enggak sama sekali gitu loh. Nah, itu kan bahaya ya. Kan tubuh kan juga butuh istirahat ya. Butuh istirahat, butuh memulihkan kembali gitu loh. Nah, itu butuh intervensi dari obat-obatan kayak obat penenang. Nah, itu perlu dikonsumsi secara apa ya, dalam jangka waktu tertentu gitu. Kayak gitu sih. Oke, thank you Uus. Ini ada pertanyaannya Kak Jenny juga ya, tapi mungkin sebelum ke Kak Jenny, aku nambahin sedikit mungkin dari yang tadi pertanyaannya Kak Tialin ya tentang kesehatan mental dalam Al-Quran itu gimana. Aku juga belum banyak tahu tentang itu. Yang aku tahu uh, ada ada buku psikologi Al-Quran tulisannya Usman Najati. Itu mungkin di situ juga ada, tapi ya nanti bisa dibaca lebih jauh. Tapi yang ingin aku sharingkan menurutku adalah di Quran itu ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, menurut subjektifku, mental yang sehat itu adalah yang nafsul mutmainnah ini, yang jiwanya tenang. Nah, yang jiwa tenang itu yang bagaimana? Di surah Al-Fajr akhir itu dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya juga berkaitan ya kalau kita lihat nilai-nilai YEPC itu kan. Jadi selain kita berdamai dengan diri, kita juga harus berdamai dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan itu kan. Di ayat yang lain dikatakan dengan mengingat Allah, dengan mengingat nama Tuhan, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi memang ada sebagai orang yang beriman ya, ada korelasi ketika kita menjalankan atau ketika kita dekat dengan Tuhan, itu juga berdampak pada kondisi jiwa kita, mental kita yang juga kuat atau sehat seperti itu. Nah, ini apa namanya, pertanyaannya Kak Jenny juga masih ada kaitannya juga ya, pengaruh puasa ke kesehatan mental itu gimana ya? Apakah aktivitas puasa memberikan dampak positif
terhadap kesehatan mental. Mungkin tadi juga ada beberapa yang sudah Uus sebutkan, bisa diberikan poin-poinnya seperti itu. Oke. Menarik sih. Sebenarnya apa ya, kalau mau dibikin poin, bentar saya pikir dulu ya poinnya. Oke, mungkin gini. Oke, ini ada program peduli Nagari Sumbar. Oh, Ini sepertinya Cak Budi ya, ya nggak sih, yang jadi nggak tahu, adminnya. Nanti nggak tahu salam buat adminnya. Mas Anja dan Kang Ayi. Nanti disampaikan ya, program peduli Nagari Sumbar. Terima kasih sudah bergabung, selamat menyimak. Silahkan Us, lanjutkan. Oke, mungkin ini ya poinnya ya, korelasi antara puasa ke kesehatan mental. Mungkin ya saat pertama mencegah diri dari sikap serba mementingkan kenikmatan. Kenikmatan itu kan banyak ya, kenikmatan duniawi, kenikmatan secara mental. Gitu kan. Nah, semuanya kan baiknya ketika itu hal yang seimbang gitu loh. Dan puasa saya rasa sangat memberikan poin plus di situ. Kan kita diminta untuk tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu tertentu, terus juga menahan hasrat hawa nafsu gitu loh. Dan di situ juga poin kedua, di pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap kita melakukan hal-hal yang keji, kita melakukan hal-hal yang merusak gitu loh, baik merusak alam maupun merusak lingkungan, juga merusak diri gitu loh. Ketika kita tidak apa-apa tapi bilangnya nggak apa-apa, tidak kenapa, kita kenapa-napa tapi kita bilangnya kita nggak apa-apa, itu kan Nggak juga apa-apa. itu kan juga dalam rangka menzolimi diri sendiri gitu loh. Dan kurasa puasa itu bisa jadi pengingat gitu loh, bahwa kita ini loh, kita tuh emang puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, dan menyadarkan kita bahwa kita nggak kita kenapa-napa gitu loh kalau kita nggak makan nggak minum kan. Nah itu juga nyambung di poin ketiga, aku rasa, tentang kedekatan kita dengan sosial. Puasa, kesehatan mental, dan kedekatan kita dengan sosial. Ketika sosial kita baik, kita melihat teman-teman kita belajar gitu loh. Puasa itu kita kan juga belajar melihat orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sebenarnya kurang beruntung dibandingkan kita gitu loh. Dan itu dapat memberikan poin positif gitu ke kita. Nah, secara mental kan itu juga kita olahan kemudian, bahwa kita harus bersyukur. Ketika kita bersyukur itu sangat berdampak kepada mental kita gitu loh. Kita akan semakin merasa bahwa alhamdulillah, kayak aku bersyukur bahwa aku diberikan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Terus juga ke sosialnya, maka kemudian kita lebih dapat merasakan empati dan simpati lebih baik gitu loh. Seperti itu. Sip. Thank you Uus. Ini juga ada pertanyaan dari Kuni ya, yang diaminkan sama Rauf. Katanya juga dia mau bertanya tentang itu. Jadi Kuni sama Rauf tuh nanya tentang stik. Tadi juga sudah Uus sempat bilang ya kalau kita bisa ke psikiater atau psikolog gitu. Tapi gimana dengan stigma yang berkembang kalau orang yang kesana itu dia orang gila? Nah itu bagaimana mengatasi hal tersebut? Emang agak susah sih ya stigma kayak gini ya. Bahkan di lingkungan sekitarku juga ketika aku ke psikiater, ngapain ke psikiater gitu loh. Kalau kamu berserah diri kepada Tuhan, ya kamu bakal nggak apa-apa gitu loh. Padahal kan realitanya juga kita juga berserah gitu loh. Kita juga sudah berusaha untuk berserah kepada Tuhan. Cuman kan kita kan juga perlu usaha. Kita makhluk sosial gitu loh. Kita makhluk sosial dan kita butuh orang lain gitu loh untuk membantu kita gitu loh. Untuk membantu kita tidak apa-apa gitu loh.
dari hal-hal yang seperti itu. Bayangin kalau misalnya teman-teman nih nggak bisa tidur 3 hari 2 malam, rasanya gimana teman-teman? Saya udah ngelewatin itu, dan itu rasanya Itu nggak enak. se se, apa selevel dengan peace camp 1 semester ya. 3 hari 2 malam. Iya, yang 3 hari 2 malam nggak bisa tidur sama sekali, nguap pun enggak. Itu benar-benar nggak enak banget teman-teman. Saya sendiri udah berusaha untuk dengerin musik, untuk nidurin diri lah. Nggak ketang barang 1 jam atau 2 jam gitu kan lumayan banget ya. Itu benar-benar nggak bisa, rasanya nggak enak banget. Dan saat itu saya benar-benar, aku kayaknya memang butuh ke psikiater ini, butuh intervensi gitu loh. Dan Hmm. gimana sih mengatasi stigma tersebut? Kalau aku, karena aku mengalami itu, ibu saya itu saya ajak masuk ke ruangan dokter. Jadi di Hmm. apa ya? Aku ada etik kita kan, di konseling by konselor, psikolog maupun psikiater itu kan kerahasiaan pasien sangat diunggulkan gitu loh. Nah, pasien boleh tidak ditemani maupun ditemani gitu. Kerahasiaan sangat dijaga gitu loh dalam kode etik kita. Nah, mungkin kalau saya, karena saya ya tadi ya, saya merasakannya sendiri, saya ajak nih, ibu masuk yuk, masuk ke ruang konseling, biar ibu tahu gimana kondisiku, biar ibu tuh tahu kenapa aku butuh. Karena ketika aku cerita nih, bu, siang tuh jadi malam, malam jadi siang, nggak enak banget rasanya. Kayak apa ya, kayak orang jet lag gitu loh, dan kepala tuh Jet pusing, lag. rasanya nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Mungkin teman-temannya udah pernah ngerasain jet lag tuh nggak enak banget, bumi tuh kayaknya muter gitu loh. Dan kita rebahan itu kayak kita nggak di tanah gitu loh, dan itu nggak enak banget. Dan ibu tuh yang kayak, kamu tuh yang disiplin, makanya waktunya tidur tidur, waktunya makan makan, kayak gitu gitu. Tapi kan memang ibu tidak tahu secara detailnya. Nah, kemudian ibu saya ajak ke ruangan konseling. Kita konseling hampir sejam waktu itu, konseling pertama. Uh, dan akhirnya ibu tahu, oh ternyata kayak gini. Dan ternyata apa ya namanya, ke psikiater tuh merupakan pilihan yang baik gitu loh. Dan memang aku butuh terapi untuk itu, dari aku yang memang mengalami itu. Tapi kalau misalnya di masyarakat memang agak susah ya. Mungkin sedikit-sedikit lah ya. Kayak disinggung bagaimana kita perlu gitu loh orang lain Hmm. yang membantu kita, uh, yang bukan siapa-siapa tapi dapat kita percayai, kayak gitu. Cuman ya memang di masyarakat kita ya masih sangat-sangat apa ya, konvensional dan tidak percaya hal-hal kayak gitu. Dan biasanya kayak gitu tuh dikaitin sama hal-hal gaib gitu loh. Hmm. Nah, kalau apa ya, kalau dari yang sakit psikis tadi kan ada salah satunya yang penyakit itu namanya halusinasi. Hmm. Nah, itu kayak masih di apa ya, di singgung-singgungin sama hal yang gaib yang kita nggak tahu. Padahal tidak semua hal gaib itu berhubungan dengan itu. Halusinasi kan memang ada gitu loh. Aku pun juga pernah ngalamin halusinasi, dan itu memang sangat berbeda dengan apa ya, dengan pengalaman gaib atau pengalaman spiritual kayak gitu. Dan ya kalau cara lainnya selain ngobrol, mungkin bisa lah dikasih beberapa contoh hal, ke pengertian lah, pengertian ke orang-orang itu. Dan kami pun juga, walaupun saya di di konselor, maksudnya di strata BK gitu loh, kita pun Hmm. juga masih cukup kesusahan sebenarnya. Kayak di sekolah kan juga banyak sekali stigma bahwa guru BK tuh polisi sekolah, ngapain ke guru BK, Hmm. berarti anak nakal kayak gitu. Padahal juga di BK itu nggak cuma ngurusin anak-anak nakal, bahkan anak-anak yang juara pun juga perlu ke BK, karena itu kan urusannya dengan akademik, urusannya dengan karir juga, urusannya dengan individu, dan itu
perlu bantuan juga kan guru BK, nggak cuman individu itu sendiri bisa bisa ngerancang. Aku yakin orang jenius pun juga mereka butuh bantuan untuk merancang masa depan dia. Dan ketika orang tua 50% memberikan kontribusi, 50%-nya lagi itu perlu kontribusi orang lain untuk membuka wawasan, membuka jalan tentang karir-karir rencana masa depannya kayak gitu. Dan memang ya itu memang tantangannya seperti itu. Bahkan ya kayak konstitusi terendah itu di BK pun juga masih cukup kesulitan dengan stigma itu sih. Seperti itu. Iya, memang stigmatisasi atau ya prasangka yang sudah mengeneral atau sudah jadi kayak common sense di masyarakat itu juga jadi hal yang tantangan sih, terutama dalam konteks ini kita bicara tentang kesehatan mental itu. Jadi bagaimana sebenarnya yang sehat itu kan bukan hanya fisik kita, bukan hanya spiritual kita, tapi juga mental kita, dan itu mungkin yang sering dilupakan juga atau tidak banyak disentuh. Jadi mungkin ini juga jadi PR kita ya untuk kemudian melihat bahwa kesehatan mental itu adalah isu yang urgent untuk dibahas, apalagi sekarang pandemi. Halo, cek. Ini di tempat saya kah yang berputar atau di tempat UUS ya? Teman-teman yang lain bisa dengar aku nggak? Kalau bisa dong diketik di komentar. Oh alah ya, sepertinya berarti jaringannya UUS ya. Jaringannya UUS yang sedang bermasalah. Nah, tapi menarik tadi yang disampaikan oleh UUS ya terkait dengan eh, kita nggak perlu takut untuk ke psikiater atau ke psikolog kalau memang kita merasa sedang tidak baik-baik saja. Ya, Nah, di ya, maaf ya di desa ya. iya nggak apa-apa Us. Aku jadi apa eh jadi tahu ternyata sinyal di Brau Kalimantan Timur sedikit lebih baik lah. Nah, ya tadi sudah bergabung kembali teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi kalau ada yang mau bertanya atau mau menanggapi juga. Jadi menarik ya tadi kaitannya puasa dan kesehatan mental. Nah, yang aku juga ingin bagikan kemudian adalah kaitannya dengan puasa juga, bahwa ketika berpuasa itu kan sebenarnya kita juga ada upaya kita untuk mengenal diri kita. Kita ternyata nggak makan dan nggak minum selama setengah hari aja itu udah membuat kita lapar dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita manusia yang memang lemah dan tak berdaya. Jadi kita di satu sisi juga tadi betul ya kata Kak Jenny di atas. Jadi kita juga butuh bantuan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dalam hal ini aku juga melawan kejombloanku sendiri ya. Jadi memang jomblo secara radikal yang benar-benar nggak ada interaksi itu juga kayaknya nggak bisa sih. Nggak ada kayaknya orang yang nggak berinteraksi sama sekali. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita perlu berkomunikasi dengan orang, termasuk curhat, saling berbagi satu sama lain. Nah, selain itu juga dengan kita memahami siapa diri kita juga semakin mengenal siapa Tuhan kita. Eh, aku jadi ini juga jadi pertanyaan ya ke Us. Tadi selain curhat ke psikolog, psikiater atau ke orang tua dan seterusnya, kira-kira bisa nggak sih kita curhat kepada Tuhan? Ya, kita berdoa atau kita misalnya ambil waktu quality time, misalnya apalagi misalnya di sini di bulan Ramadan ya, beberapa teman-teman muslim yang sedang menjalankan juga, kemudian ada keyakinan di sepertiga malam itu suasana khusyuk, kemudian ada pahala Tuhan hadir saat itu. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih membantu kita untuk ya tadi untuk kesehatan mental kita dengan berdoa kepada Tuhan gitu? Jawabannya tentu bisa. Saya kan tadi di awal sudah bilang bahwa kesehatan mental itu dikatakan sebagai keseimbangan antara imannya
Islamiyah dan keinsaniyah. Dan iman kepada Tuhan sendiri itu sangat ditekankan kan dalam keimanan kita, dan kita boleh kok curhat sama Tuhan, dan itu memang diharuskan itu, karena memang Tuhan itu sebagai zat yang kita sandarkan, kita gantungkan, karena memang kita percaya bahwa beliaulah yang menciptakan kita, beliaulah yang memberikan kita akal gitu loh, akal untuk berpikir, akal untuk memahami diri kita sendiri, untuk tidak menzolimi diri kita gitu. Dan sangat penting loh, tidak hanya boleh atau enggak, malah sangat penting kita bercerita kepada Tuhan. Dan mungkin yang sudah banyak sekali dikatakan, kalau misalnya di sepertiga malam terus kita sholat tahajud dan teman-teman yang sholat tasbih ataupun mungkin sholat hajat, kalau misalnya memang kita akan melakukan sesuatu hal dan membutuhkan hidayah, mendapatkan hidayah dari Tuhan. Nah, dan ini juga sangat terhubung juga di nilai kita juga ya, yang berdamai dengan Tuhan, bahwa kita nggak boleh kita suuzon, kita berprasangka buruk terhadap Tuhan, tapi kita husnuzon, karena kita tahu bahwa Tuhan tuh memberikan sesuatu bukan karena kita yang minta, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Kita minta, kita bersandar, kita bercerita kepada Tuhan, tentu saja sangat boleh dan sangat disarankan. Tapi kan tidak ketika itu juga Tuhan memberikan jawabannya, Tuhan memberikan maklumatnya gitu loh. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan janjikan gitu. Dan mungkin bukan hari itu, mungkin suatu hari atau suatu ketika kita sangat mungkin itu. Sip. Terima kasih teman-teman, love this part. Thank you Kak Tialin. Kalau ada yang mau disampaikan lagi juga bisa di komen aja ya, ditambahkan di komentar. Ya, tadi juga sempat keingetan juga aku ketika bicara tentang stigmatisasi yang tadi sempat di mention sama Kuni juga ya. Jadi memang penting juga kemudian ya tentu dengan tahapan yang bertahap tadi ya, menyadarkan masyarakat kita juga untuk tidak melabeli atau tidak menstigma orang yang datang ke dokter psikiater itu sebagai seorang gila atau kelainan dan seterusnya itu ya. Karena memang kalau misalnya teman-teman yang sudah nonton misalnya Flower of Evil ya, kemarin aku nonton itu juga direkomendasikan sama Uus, itu kelihatan banget bagaimana seorang yang sebenarnya nggak baik-baik saja, dia memang anak psikopat, dia memang punya mentalnya memang tidak sehat, tapi karena stigma di masyarakat itu bisa menambah parah hal tersebut yang seharusnya itu bisa ditangani justru tidak bisa ditangani. Nah ini juga jadi refleksiku sih, jangan-jangan ketika misalkan ada banyak kriminal misalnya yang terjadi di Indonesia segala macam, itu juga bagian dari kita yang kemudian menstigma orang-orang itu sehingga orang-orang itu tidak bisa mengenali dirinya, kemudian dia tidak mau ke psikolog dan orang-orang yang bisa membantu dia. Jadi itu juga penting sih untuk kita garis bawahi, bahwa ya di satu sisi kita tidak bisa menstigma orang lain, tapi di sisi lain kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Kita itu siapa, apakah mental kita baik-baik saja, dan seterusnya. Nah mungkin langsung kalau nggak ada tanggapan lagi, mungkin Uus bisa menambahkan gitu, atau sebagai closing statement mungkin ya, apa yang ingin disampaikan gitu. Mungkin aku bakal nyampein tentang kesehatan mental aja. Jadi memang kalau misalnya teman-teman merasa tidak merasa kenapa-napa, itu jangan bilang tidak apa-apa, cerita aja ke teman, ke keluarga, biar mereka bisa tahu
setidaknya teman-teman kalau misalnya mereka tidak bisa membantu, tapi kamu yang merasa tidak baik-baik saja, itu terbagi bebannya. Hmm. Dan kemudian kalau misalnya memang membutuhkan bantuan yang lebih profesional, membutuhkan terapi, silakan datang ke konselor, psikolog maupun bahkan psikiater untuk membantu teman-teman agar teman-teman lebih baik dan menjalani hari-hari teman-teman lebih baik. Uh, Jangan teman-teman mendiskriminasi diri sendiri, mendekte, apa ya, menjudge diri sendiri, kamu lemah, kamu tidak berdaya, kamu tidak berharga, karena itu bukan hal yang baik. Kamu adalah orang yang hebat, kamu bisa melalui hari-harimu dengan baik, bahkan kamu sampai hari ini setelah tumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan senyuman di sekelilingmu, maka kurasa kamu adalah orang yang beruntung. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu orang yang rendah dan kamu sangat merasa dirimu tidak beruntung. Kamu adalah orang yang beruntung di antara orang-orang yang di sekelilingmu. Karena hanya ada satu uswah, hanya ada satu rahmat di dunia ini, nggak ada orang lain, bahkan yang kembar identik itu pun juga dia mempunyai nasib, dia mempunyai jalan, dia mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kembarannya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Us, sudah mau sharing pada sore hari ini, menemani ngabuburit kita juga. Satu hal mungkin yang bisa digarisbawahi adalah bahwa kita sebagai manusia yang unik, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna dan unik. Kita berbeda satu sama lain, tapi di sisi yang lain kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi di satu sisi kita memang individu yang unik, tapi di sisi lain kita juga membutuhkan yang lain. Salah satunya Tuhan atau Allah itu memberikan media untuk kita bisa mengenal diri kita, kemudian bisa menyehatkan mental kita, fisik kita, dan seterusnya itu dengan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah salah satu media sebenarnya, sarana. Jadi bukan tujuan, tapi sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita juga sebenarnya. Jadi bukan untuk Tuhan, karena Tuhan nggak butuh ibadah kita kan. Yang butuh ibadah kita adalah diri kita sendiri. Nah, ibadah puasa yang teman-teman muslim saat ini jalani dan teman-teman dari komunitas beriman lainnya juga punya tradisi puasanya juga yang dijalankan, itu semua adalah tujuannya untuk memberikan kesehatan bagi kita, kesehatan mental kita dengan mengendalikan diri. Tadi Us menyebutkan itu, dengan mengendalikan diri, membersihkan jiwa, hati, dan seterusnya. Jadi harapannya semoga puasa yang kita lakukan saat ini juga bisa berdampak itu tadi ya, bagi kesehatan mental kita. Dan ketika pun akhirnya kita tahu bahwa mental kita sedang tidak sehat atau sedang tidak baik-baik saja, itu juga adalah hal yang wajar, dan tidak perlu khawatir. Cukup kita komunikasikan dengan orang-orang yang ahlinya lah ya, pakarnya, ke psikolog, psikiater, atau ke teman kita. Intinya kita harus curhat di situ ya, kita butuh teman dialog. Tapi intinya tidak baik-baik saja itu juga tidak masalah. Yang penting adalah kita tahu dan kita sadar, karena ketika kita tidak tahu dan kita sadar, itu yang bahaya. Jadi kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa diri kita tidak baik-baik saja, justru itu yang berbahaya. Selama kita sadar dan kita tahu, ya disitulah poin dari puasa. Jadi kesadaran dan ketahuan diri kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah tak berdaya tanpa kuasanya. Sebelum obrolan saya ngalor ngidul kemana-mana lagi sampai buka puasa, kita juga butuh mempersiapkan ya buka puasa. Teman-teman yang mungkin mau buka bersama, mau sama keluarga, sama teman-teman juga silahkan bisa mempersiapkan diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, dan mungkin teman-teman yang nanti akan nonton siaran ulangnya. Terima kasih juga Us. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya, sehat mental, fisik, dan juga spiritual. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Shalom.
Shalom, salam.